إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالمي سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغازالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجابي سيد عمر رشيد ومربى الروحي سيد الشيخ محمد سيد أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وعدد العابدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-18 Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada masih di fase atau tahapan yang kedua dari 3 tahapan yang ada di dalam Ramadan,
yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa awsatuhum maghfirah, pertengahan Ramadan yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita sama-sama menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan kematian. Hadirin rahimakumullah. Kematian merupakan sebuah rahasia Allah. Kapan datangnya, pada hari apa, jam berapa, merupakan rahasia Allah. Namun yakhtasallah birahmatihi, Allah mengistimewakan orang-orang mendapatkan kekhususian, keistimewaan manusia terhadap orang-orang yang dia kehendaki, sehingga orang yang diberi khususiat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian mereka ada yang mengetahui kapan kematian datang, namun belum termasuk yang meyakini bahwa kematian itu datang bukan tiba-tiba. Kematian itu datang bukan serta-merta, tetapi kematian itu datang banyak diawali yang disebut dengan tanda-tanda kematian. Sebuah kaidah mengatakan likulli syai'in alamah, setiap sesuatu pasti mempunyai tanda-tanda, pasti mempunyai ciri-ciri. Semuanya ada tanda dan ciri-cirinya. Yang kedua, sebuah keyakinan tentang Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia. Bukan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui bahwa manusia tidak akan berbuat dosa. Allah menciptakan manusia, bukan Allah kalau tahu bahwa manusia ini akan ingkar, bahwa manusia ini akan bergelumang dalam dosa. Allah tahu. Timbul pertanyaan, kok kenapa Allah menciptakan manusia padahal tahu aja bahwa manusia ini akan mengecewakan Allah? Anggap begitu, bahwa manusia ini akan tidak taat kepada Allah, bahwa manusia ini akan berbuat zalim, akan berbuat dosa dan kesalahan. Kok kenapa Allah masih menciptakan? Jawabannya simple. Lau sya'allahu la'amanan nasu jami'an. Seandainya Allah menginginkan dari awal manusia ini beriman semuanya, taat semuanya, sudah jadi. Artinya semua sudah diatur Allah. Logikanya begini, kita mengalami, mohon maaf, kita mengalami yang mana sudah mempunyai anak, apa seorang bapak, seorang calon ayah tidak mengetahui bahwa suatu saat anaknya ini akan mengecewakan dirinya, baik mengecewakan berkepanjangan atau suatu saat dia mengecewakan sekalipun tidak sering mengecewakan, tapi belum yakin. Setiap kita pernah mengecewakan. Setiap kita sebagai anak pernah mengecewakan orang tua, tinggal banyak kadanya, tinggal besar kadanya. Terus kenapa?
tetap ingin punya anak. Sering orang mengatakan kalau mengecewakan buat apa? Tidak lain adalah ketika kita ingin mempunyai anak, padahal kita punya keinginan yang besar, tapi tahu juga bahwa anak ini suatu saat mau menyariki kita, membentak kita, mungkin mengecewakan kita. Dan itu kita alami masing-masing. Tidak lain adalah kita akan menampakkan kecintaan kita kepada anak dengan memaafkan 1000 kesalahan pun tetap kita maafkan, karena kita cinta dan sayang kepada anak. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa makhluk ini sudah awal diprotes oleh malaikat. Apa engkau ingin menciptakan manusia yang manusia itu selalu berbuat dosa, berbuat kesalahan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apa engkau ya Rabb ingin menciptakan manusia yang suka berbuat kerusakan? Tinggal kita melihat termasuk diri kita. Kita ini ketujuh berbuat rusak, dan termasuk aneh, kita ini ketujuh merusak kemudian membaiki, bukan menjaga yang sudah bagus, tetapi yang baik dirusak kemudian hendak dibaiki. Padahal idealnya yang baik kita rawat biar selalu baik. Buktinya apa? Buktinya alam kita ini dulu bagus, ekosistemnya bagus dan sebagainya, hutan gak ada gundul dan sebagainya, bagus lah. Tapi sekarang dirusak oleh manusia. Setelah dirusak, manusia berpikir bagaimana mengembalikan yang rusak ini menjadi baik. Gunung digundul, setelah digundul mendapat banjirnya, lalu berpikir mengapa apa memperbaiki. Bumi kita bagus, seimbang dan sebagainya, lalu dibongkar, dikeluarkan semua isi perut tanah, akhirnya berlubang, lubangnya bagaikan lautan, menjadi permasalahan. Setelah mendapat akibat buruknya, lalu berpikir nak membaiki. Jadi baik dirusak, setelah dirusak berpikir pula nak memperbaiki. Padahal idealnya yang baik dirawat, dijaga biar selalu baik. Sama kadang-kadang diri kita sendiri. Kita ini kadang-kadang hendak mencari duit demi kebaikan hidup, tapi ternyata duit itu bukan untuk kebaikan hidup kita, tetapi untuk memperbaiki diri kita. Tadinya mencari duit kadang ingat, kadang menjaga kesehatan. Salah satunya adalah kadang menjaga pola makan. Aur berhebat mencari, begitu berduit, pas duitnya dibawa gendut aja, timbul penyakitnya. Jadi mencari duit bukan untuk dinikmati, tapi mencari duit untuk mengobati diri sendiri. Padahal yang baik dijaga supaya selalu baik, tapi kita yang baik dirusak, kemudian sudah rusak hanya memperbaiki, itu rumit. Itulah manusia. Allah tahu bahwa si fulan ini akan maksiat, berbuat zalim, berbuat dosa. Tapi itu kenapa Allah ciptakan? Allah ingin menampakkan kasih sayang dan cintanya kepada manusia. Wahai manusia,
sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun kesalahanmu, tidak ada artinya, tidak ada artinya hanya dengan setitis rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hilang. Hanya setitis cinta dan kasih sayang Allah, semuanya habis. Makanya Allah memfirmankan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Allah mencintai orang yang menyadari kesalahan, karena di dalam kesalahan itu ada kasih sayang dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka Allah itu maha baik. Allah itu Al-Barrur Rahim, maha baik, maha kasih sayang, maha hakim, sangat bijaksana. Ar-Ra'ub, maha lembut. Al-Latif, sangat lembut. Manalah mungkin orang yang bersifat pengasih, penyayang, maha lembut, maha baik, maha bijaksana, manalah mungkin Allah dengan serta-merta mencabut roh kita atau mematikan kita tanpa pemberitahuan, yang pemberitahuan itu adalah sebuah sifat yang baik, sifat yang bijaksana. Kalau kita contohkan dalam kehidupan, dan ini yang lewat sudah ulun contohkan juga, ketika kita mempersilahkan keluarga kita, kawan kita untuk mendiami rumah kita sebulan, ini rumah dengan segala fasilitasnya cukup. Ikan silakan damai rumah ini cuma satu aja, rawat baik-baik, rawat baik-baik, tanpa sewa, tanpa apa, semuanya tinggal merawat aja. Senang nggak? Senang. Tapi si pulang suatu saat kaina rumah ini ku ambil, suatu hari kaina rumah ini ku ambil. Si pulang jelas sadar bahwa ini rumah dipinjami dan pacang diambil, itu sadar. Sampai waktunya si ampun rumah mengambil, tapi dengan tiba-tiba. Sudah puluhan tahun dia mendiami rumah ini, nyaman, senang. Datang si pulan pemilik rumah dengan tiba-tiba, si pulan, hari ini rumah aku ambil. Menurut kita ini orang kada salah, ampun rumah ini kada salah. Kenapa? Karena memang rumahnya. Yang kedua, mulai awal sudah dipadahkan bahwa rumah kena diambil. Kan salah. Tapi jangankan
lain nang kada jangankan orang nang mendiami rumah nang sudah merasakan kenyamanan rumah ini, mungkin orang lain pun akan merasa, bakal kajutan ngambil rumah, kami belum bersiap apa-apa, berpindahnya kemana, menata ini belum, menata itu belum, menyimpuni belum, kawakah minta timbuk, tidak bisa, 1 jam pun tidak bisa. Kira-kira kita yang tadinya berkeyakinan ini orang baik karena sudah meminjami kita, tapi saat itu ulun yakin pemikirannya berubah, minimalnya berucap umay panglih bakal kajutan menggaya ini purunnya paling gak ada gitu, kalau tidak mengatakan julik paling gak ada purunnya bakal kajutan gaya ini kan contoh itu manusia. Allah Al-Barrur Rahim Al-Hakimul Aziz Ar-Rahmanur Rahim. Ulun yakin seyakin-yakinnya Tuhan tidak begitu. Masa Allah Ta'ala semati-mati langsung hari ini mati tanpa ada pemberitahuan? Tidak, Allah tidak demikian. Habis Allah memberitahu. Bagaimana pemberitahuannya? Pemberitahuannya ada pemberitahuan khusus, ada pemberitahuan umum. Tinggal kita aja apa mau tahu dengan pemberitahuan itu atau tidak tahu secara umum. Tapi ini bagi orang yang sudah umur tua, ada beban, ada sudah tulang rasa lemah, kekuatan sudah berkurang, apalagi tuha anum sudah dapat penyakit stroke total. Ini kan ciri. Itu ciri-ciri orang-orang yang sudah tuha. Menang anum bang cirinya apa? Semua kembali kepada bahwa ciri itu ada pemberitahuan umum, ada pemberitahuan khusus. Ciri mau orang tua atau orang itu anom, ketika seseorang ingin mati, jauh-jauh hari Allah memberitahu kepada kita. Paling kita kada merasa apa? Di antaranya adalah hidung ini lawas pirut. Cuma kita kada pernah merasa melihat bahwa hidung kita ini pirut. Orang hendak mati itu pirut hidung. Orang hendak mati pirut hidung. Silahkan cermin aja. Kapan? Wallahu alam. Yang jelas ada hidung pirut, makanya bicara min aja hari-hari. Itu hidung pirut kada, bilanya pirut, iya. Berikut orang kena taon, kena wabah menular, virus menular, itu salah satu ciri kematian. Dan ini terjadi kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal umur kurang lebih 33 tahun meninggal dunia. Ukuran kita 33 tahun meninggal dunia
ketika terjadi wabah menular atau yang disebut dengan taun di negeri Suriah. Namun ini berita gembira lawan kita. Dalam sebuah riwayat, jauh sebelum terjadi taun, ternyata Mu'az bin Jabal sudah dapat isyarat Rasulullah bahwa beliau pacang meninggal dunia. Sehari Rasulullah membonceng Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'az, labbaik wa sa'baik ya Rasulullah. Isyarat Nabi kada pernah bicara begini, Mu'az, bila orang tuh Mu'az saya mati, la yusyriku billah, inya kada syirik lawan Allah. Dengan kata lain, asal beriman aja mati, jangan syirik, jangan syirik. Dakhala jannah katanya, masuk surga katanya. Lalu ujar Mu'az, ya Rasulullah, ulun beritahulah lawan manusia, ulun beritahu lawan manusia bahwa manusia apabila ia mati, man mata wa huwa yu'minu billah dakhala jannah wa in saraka wa in zana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mati beriman kepada Allah, tidak syirik, dia akan masuk surga sekalipun dia pernah mencuri, sekalipun dia pernah berzina. Rasulullah, ulun beritahulah lawan Rasulullah, ini gembira nih. Kata Rasulullah, jangan diberitahu, cukup untukmu dua isyarat. Artinya apa? Nabi mengisyaratkan Mu'az ikan bacang mati, dan Mu'az itu paham. Mu'az paham, tapi Mu'az asal iman aja Mu'az surga. Sekarang dibuka oleh Mu'az cerita itu. Cerita itu dibuka karena mungkin beliau sudah punya pandangan bahwa ini harus disampaikan kepada umat. Satu, bahwa kematian itu bisa saja diberitahu oleh seseorang yang dekat dengan Allah, lalu memberitahu kepada dia, dan ini banyak terjadi. Sepulang datang ke orang wali, ikan ini pina ceria banget nih, jangan-jangan ikan ini sebulan akan datang kawin nih. Tuhan bahasa isyarat, ia bingung. Orang yang mendengar bingung, oh kenapa sebulan akan datang kawin? Bagi ampun diri, karena dia mengerti dengan bahasa isyarat, dia paham bahwa aku sebulan lagi akan mati, tapi dengan kalimat guru kawin. Kenapa?
Karena kawin adalah pertemuan seseorang yang mencintai dengan orang yang dicintai. Karena kawin adalah saat berkumpul orang yang mencintai dengan yang dicintai. Ternyata sampai sebulan benar mati, tapi dia sudah tahu dengan kematiannya. Hadirin rahimakumullah. Berikut Allah beritahu kepada kita secara fisik apa? Pusat kita ini kini suatu saat ada merejut. Namanya juga pusat. Ngarannya juga pusat. Kenapa pusat ini suatu saat kita sadar kadanya aja? Padahal itu adalah pemberitahuan Allah secara fisik. Pusat kita ini merejut. Nah, ini ada apa nih? Karena kita kada pernah ngaji, karena kita kada pernah mau tahu, ya biasa-biasa aja lah. Padahal ini adalah pemberitahuan. Ini setiap orang, iya. Setiap orang. Bukan orang khusus, setiap orang. Kenapa? Karena begini. Hadis Nabi. Yujma'ul insan fi khalqihi arba'una yawman nutfah. Manusia tercipta dari air sperma, banyu sperma laki-laki bini-bini menjadi satu, masuk di dalam rahim, disebut nutfah selama 40 hari. Si nutfah ini 40 hari berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Segumpal darah ini 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Sudah 4 bulan, 3 bulan. Kemudian 40 hari segumpal daging ini dimasukkan roh hidup. Pertanyaannya, rohnya itu masuk dari mana? Karena kita punya resep, punya kaidah dalam kehidupan, orang bila tahu jalan masuk, jalan keluar akan mudah. Akan mudah. Kita ke pengantin, tahu jalan masuk, tahu jalan keluar, nyaman kada? Nyaman. Tapi mun tahu jalan masuk kada tahu, apalagi jalan keluar, bingung. Jalan masuk tahu, jalan keluar kada tahu, bingung juga. Tapi ketika kita tahu jalan mana masuk, jalan mana keluar, insya Allah kita ada pengetahuan kemudahan. Jalan mana roh masuk, jalan mana roh kita keluar. Kita tahu roh kita keluar dari ubun-ubun. Benar, iya. Tapi roh kita masuk ke dalam tubuh kita ini kapan? Jalan mana? Ternyata ulun punya telahan bahwa roh itu masuk lewat pintu yang bernama surah pusat. Dari pusat jabang bayi lah dia masuk, bukan ubun-ubun. Keluarnya di kepala. Maka ini namanya pintu. Karena dia masuk jalan sana, pasti memberitahu pintu ini akan keluar.
Maka saat roh ingin keluar lewat jalannya, roh memberitahu pintunya, aku ingin keluar. Pusat ada di pusat. Kalau sudah pusat, maka semuanya akan timbul lagi tanda-tanda yang lain. Apa? Orang bahari nyambat, parut ini simpun, parut ini simpun di pusatnya, bukan berurai lagi tapi sudah simpun menyatu. Maka kelihatanlah ke fisik lain. Biasanya orang itu bakamihnya ubah sudah. Bakamihnya ubah. Ubahnya nang gaya apa? Ubahnya kada kaya dahulu lagi. Dahulu daras. Ini kada bebuih lagi. Coba yuk kita bakamih bebuih. Bilanya kada bebuih, siap-siap ya. Kapan wallahu alam. Cuma tandanya dekat sudah. Berikut apa? Alat vital bahandap. Bila punya bahandap tuh ya tuh. Alat vital kita bahandap. Masih banyak sebenarnya ciri-ciri fisik. Maksud ulun Tuhan kada zalim, Tuhan maha baik, Tuhan maha sayang. Sudah jauh-jauh Allah Ta'ala memberitahu kepada kita agar kita persiapan bagaikan kita hendak kawin, persiapan ingin bertemu dengan sang kekasih. Modal yang utama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tetap asal mati dalam keadaan iman, insya Allah kita selamat. Berikut yang lewat sudah ulun jelaskan juga, amalan bagus diamalkan. 2. Pertama, bila indah sembahyang subuh atau sunat subuh, bila kada indah sembahyang subuh, yang bagusnya sunat subuh dulu, kemudian berabah beriring nang kaya orang di dalam kubur. Beriring ya, nah kayak kita nih ini nah beriring nah setumat ya kada lawas sah, tapi bayangakan ini berabah di alam kubur. Baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali cukup. Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Israil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Buat ya, insya Allah mati dalam keadaan iman dan selamat di alam kubur, alam berikutnya.
Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Boleh. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Boleh. Wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Satu amaliyah. Dua, ini sudah lewat sudah juga, cuma mengatakan manang balum mudahan dapat manfaat. Tahu amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali habis sembahyang subuh lawan sembahyang asar atau maghrib. Di antara fadilatnya, artinya banyak fadilatnya, di antaranya apabila orang pagi ini membaca laqad ja'akum, insyaallah dia hari ini berumur sampai malam. Karena bila inya sore dia baca, insyaallah sampai umurnya pagi. Begitu pagi isuk inya kada kaum baca, sekalipun digiringakan gitu kada kaum baca. Kenapa? Karena lidahnya keluk kada kaum lagi baca. Maka ini orang sebagai pengalaman kada akan lewat 3 hari mati. Artinya kita punya amaliyah ini hari ini sudah dibaca, oh kenapa lidahku takang kada kau baca, agak takang di karasi kada kawa di kiau bini lajai bang baca ini kada kawa baca. Sudah cukup bersiap-siap ya, basi simpen je lagi, biar napa hendak bakawinan. Kenapa bakawinan? Hendak bertemu dengan sang kekasih. Apabila ingin dapat kemuliaan di sisi Rasulullah secara khusus seperti yang terjadi kepada Imam Ahmad Az-Zahid, seorang ulama bermimpi, wali besar bermimpi didatangi oleh Rasul. Kemudian di saat itu ada Imam Az-Zahid, dalam mimpinya Rasulullah mengucup dahi itu, baina ainihi dikucup. Lalu si ulama ini berkata, ya Rasulullah, kaitukah pian memperbuat lawan si fulan ini? Ya Nabi, ini aku cintai, ini aku sayangi. Dengan sebab apa ya Rasul? Karena dia mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah itu dia baca salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Bangun, datangi nang alim nang dimimpi tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si fulan 4 betakun, aku ikam amalan apa hari-hari ini? Ada apa? Karena aku mimpi lawan Rasulullah, ikam dihormati, disayangi oleh Rasulullah, ikam ialah amalan laqad ja'akum, kemudian baca salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Inggih iya itulah amalan ulun nang ulun himati. Berapa kali? Itu 3 kali aja laqad ja'akumnya. Laqad ja'akum habis sembahyang 3 kali baca sallallahu alaika ya Muhammad.
sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad berapa kali? Kalau bisa 70 kali. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, dia akan mendapat apa? Mendapat posisi istimewa, kedudukan yang istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini modal yang kita butuhkan di saat kita menjemput atau menghadapi kematian. Hadirin rahimakumullah, karena waktu, sebenarnya ini panjang penjelasannya, tapi karena waktu dan minggu depan ulun insyaallah akan membicarakan masalah alam kubur, alam barzah. Kemudian apa hubungannya kehidupan alam barzah, apa masih ada hubungan dengan kehidupan manusia kita yang masih hidup ini. Karena waktu, hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadha wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala